Sebelum kita memulai pembahasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Mbak Helman, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya acara ini kepada penyaji. Bulia sudah membawakan, mungkin ada keluhan terlalu cepat, mungkin Bapak Ibu kurang paham. Jadi akan saya bawakan sepelan-pelannya, secepat-cepatnya juga. Namanya forum berbagi, jadi saya bagi ke Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, selalu ada kesepakatan. Hari ini nomor 1, semua memiliki untuk kesempatan berpendapat. Kemudian kita berpikir terbuka seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saling menghormati juga. Lalu yang ketiga, boleh berbicara, tapi yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi angkat tangan, kemudian kita persilakan. Kemudian minta untuk berpartisipasi penuh di WA. Saya kirim, mungkin bisa dibuka WA-nya Dapodik resmi Bapak Ibu ya. Nanti kita buka yang nomor 1. Bulia sudah menyampaikan, mungkin kita mau cek Bapak Ibu paham yang mana. Jadi yang terakhir mengikuti sesi kelas dengan gembira. Semoga kita bisa bergembira. Nomor 7. Silakan Bapak Ibu jawab yang nomor 1 ke Google nanti. Kita lihat di Google Form. Hasil Bapak Ibu jawab, jawaban Pak Kadir, jawaban di atas ya. Kita cek yang sudah menjawab. Saya tidak menyebutkan nama Bapak Ibu, jangan khawatir, Ibu sejujur-jujurnya boleh. Bisa buka? Iya, kita tolong dijawab yang belum agak dinaikkan Pak Kadir. Nomor 1. Klik nomor 1 yang ada Google-nya itu, alamat Google Doc itu. Ya. Ya, silakan sudah ada 1. Nanti ini jalan sendiri, materi mana yang belum Bapak Ibu pahami. Baru 1 orang. Saya minta partisipasinya, kenapa? Sudah. Terima kasih, masuk banyak. Masih 6 orang yang menjawab. Mungkin yang mendapatkan baru 6 orang. Silakan Bapak Ibu, nomor 1. Ya, klik saja. Sudah banyak. Belum menunjukkan. Ya, langsung kirim. Gak usah cek skor, langsung keluar lagi. Ya, tentang restitusi yang mulai banyak yang belum paham. Materi yang terakhir, karena mungkin waktunya mepet, yang terakhir tidak terpenuhi. Masih seimbang, ada motivasi dan keyakinan. Saya tunggu sampai 77, 14, 20, 30. Ya, 30 peserta. Sudah lumayan Pak Kadir. Ternyata memang restitusi dan teori motivasi. Baik, kita nanti akan berdalam sedikit di motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut ke PowerPoint. Pak Kadir. Terima kasih atas jawabannya. Nanti yang kedua tunggu perintah Bapak Ibu ya. Yang ketiga juga tunggu perintah. Terima kasih. Ini materi yang akan kita bahas. Materi yang akan dipelajari dari bawah ini disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan, kemudian ada kebutuhan dasar, dan yang terakhir tentang restitusi. Materinya gampang Bapak Ibu. Jadi kita itu diminta ambil peran di masing-masing. Nomor 1, bisa enggak kita menciptakan? Nomor 2, bisa enggak? Yang terakhir, kalau sudah di sekolah, di rumah Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak punya anak, Ibu punya anak, untuk mengkondisikan anaknya. Jadi ilmu ini kita bisa gunakan ke dalam keluarga kita. Gimana kalau kita tengkar sama istri? Apa pakai hukuman? Saya ngalami ya, jadi istri itu mau diturunkan di mobil, di tol. Bayangkan kejamnya setan ya. Turun, teriak-teriak.
turun kamu. Ini kalau diturunkan distributor gimana pulangnya? Mana dompetnya? Mana HP-nya? Apa yang terjadi dengan ancaman seperti itu? Sakit hatinya tidak akan pernah sembuh sampai meninggal dunia. Jadi anak-anak kalau kita kejam dengan hukuman, dengan teriakan keras, dengan melempar mungkin begitu ya, itu traumanya anak dibawa sampai akhir hidupnya. Bisa-bisa dia tidak memaafkan kita, mungkin seperti itu. Jadi ini materi yang akan kita pelajari, yang kita gunakan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu sudah paham ya? Kita akan berperan menciptakan suasana seperti itu. Lanjut Pak Kakek. Ini yang harus dikuasai materi kata-kata berikut. Saya berikan dulu. Apa sih disiplin positif? Disiplin diri di mana berasal dari motivasi intrinsik. Disiplin di dalam sini. Bukan karena kita ngatur ya, tata tertib kita langgar, kode etik guru kita langgar. Enggak. Kita disiplin karena berangkat dari dalam diri. Ya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Pak Kadir kembali. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada aturan harus pakai helm. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Selamatan. Jaga kepala. Tidak tahu, tidak usah ditulis aturan memakai helm, kebajikannya keselamatan. Tapi kita mengerti kenapa harus memakai helm untuk menjaga kepala keselamatan. Itu yang kebajikan, nilai-nilai positif untuk tujuan mulia. Kesepakatan kelas, setiap kita mengajar selalu memberi kesepakatan kelas untuk mengingatkan kepada anak berisi aturan. Jadi tata tertib yang ingin kita pakai. Sebelum pelajaran mulai doa, sebelum pelajaran kelas harus bersih, sebelum pelajaran apalagi Bapak itu kesepakatan tidak boleh bicara, yang bicara gurunya. Seperti tadi yang saya sampaikan kesepakatan Irwani. Lalu keyakinan sekarang, yakin saya. Siapa yang bisa menjelaskan keyakinan? Tadi ada aturan, setelah aturan itu sudah terbiasa, diulang-ulang, akhirnya akan terbiasa menjadi keyakinan. Kalau Pak Her ngomong, yang lainnya diem, keren ya. Dengan sendirinya tidak usah diatur. Sudah yakin kalau ada teman yang berbicara, kita menghormati dengan tidak tahu bahwa dilarang berbicara itu ada kebajikan, yaitu menghormati orang lain. Itu nilai kebajikan dari dilarang berbicara. Seperti itu ya. Jadi kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid. Lalu restitusi, istilah ini yang berikutnya restitusi. Jadi restitusi itu adalah kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk memperbaiki perilaku mereka. Kamu salah ya? Iya Pak. Apa salahnya? Ini Pak. Bisa memperbaiki, bisa berubah. Kapan terus gitu ya? Kita kejar terus. Jadi ada kesempatan diberikan kepada anak untuk iya, jangan divonis. Kamu terlambat. Iya Pak. Sana mari, sana bersihkan lapangan itu. Sana cuci WC. Anaknya terlambat belum ngomong bahwa ibunya baru dibawa ke rumah sakit, kita sudah suruh cuci WC. Orang itu bersihkan, kasihan. Jadi kita beri kesempatan. Kesempatan itu yang berharga. Jadi diajak ngomong. Lanjut, akhirnya yang terakhir budaya positif. Oh, dilarang berbicara itu budaya positif ternyata. Apa budayanya? Menghormati orang. Bapak Ibu bisa paham ini ya? Kalau bisa kita lanjut next. Kesempatan paham angkat 5. Kesempatan tidak paham 1. Bapak Ibu paham 5 ya? Bapak Ibu paham? Saya tinggal lihat 1. Langsung saya bilang, kamu sambil kenapa tidak paham? Paham ya? Jadi kalau saya bilang Bapak Ibu paham 5, tapi saya tidak paham, dia sendiri 1. Jadi nanti kalau saya selesai menjelaskan, akan saya tanya Bapak Ibu paham. Jawabannya diri kita paham 5, tidak paham 1. Oke, lanjut. Di sini kita bicara disiplin. Ini yang bapaknya tentara, ibunya polisi, pasti hidup di dalam keluarga yang penuh dengan disiplin. Lalu kita bicara tentang kebajikan tadi ya, kebajikan-kebajikan yang sudah
mendunia istilahnya. Tapi yang umum. Lanjut, kita akan bicara pertama tentang Ki Hajar Dewantara. Saya bacakan. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bisa mengubah menanam padi menjadi menanam jagung? Saya tanam padi Pak, hasilnya jagung. Yang bisa nanam padi tumbuh rumput Pak. Iya. Kita rumputnya itu rumputnya itu dibersihkan, ilalannya dibersihkan. Lalu kita hanya memupuk. Jadi kita itu hanya diam aja melayani, gitu ya. Kemudian memberi layanan, memfasilitasi, lalu menuntun. Kita memberikan teladan. Ini yang diminta oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sederhana. Kita hanya diminta sebagai orang yang memberi pupuk, menyirami tumbuhnya. Lalu yang tidak baik gimana? Yang rumput tadi. Gimana yang rumput tadi Bapak Ibu? Disiangi. Bapak Ibu bisa menyiangi. Anak-anaknya disiangi Bu. Bahasanya sorry ya. Bahasa guyonnya itu anak-anak disiangi. Kenapa maksud saya? Anak itu selembar kertas yang sudah ditulis. Ica itu bukan anak saya, tapi anak ibunya. Ibunya itu seperti ini saya tahu karena kenal dengan ibunya sejak SMP. Maka sifat jeleknya Ica turun kepada anaknya. Itu tidak bisa diubah. Istri saya tidak akan pernah bisa mengubah saya karena punya karakter watak yang tidak bisa diubah. Lalu dia makan disiangi, dikurangi yang jelek-jelek tidak dinampakkan. Yang baik-baik, anak ini hebat, kita dorong terus itu. Ayo dikompori ya, dipanasi. Akhirnya tumbuhlah yang positif, yang negatif berkurang. Anak ini pemarah, Pak, nggak bisa saya masuk, harus dipukul, ditempel, dicubit, dicemur. Kasih ya. Positifnya ada, anak ini bodoh, ternyata bisa melukis. Jadi kita pakai kemampuannya melukis. Yang marah, yang emosi, kita cegah, kita kurangi. Gimana caranya? Memberi perhatian kepada Andri, ya, memunculkan pelukisnya. Itu yang kita bisa pakai dari refleksi KHD. Sangat sederhana. Kita itu hanya menuntut, tidak bisa mengubah. Ya. Lanjut Pak Kadir. Sekarang tentang disiplin positif. Disiplin dari asal kata disiplina yang artinya belajar, dan satunya berarti murid. Jadi kita harus mengikuti gurunya. Kalau Pak Her ngomong gini, ya itu berarti diarahkan untuk menjadi disiplin, belajar dari situ dan menjadi murid. Lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Ya, lanjut Pak Kadir. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Guru, Bapak Penggaris. Saya pernah mengalami disodok penggaris sama Bapak waktu SPG. Jadi waktu sekolah itu penggarisnya disodok, gitu ya, kena kepala, kena di tengah-tengah. Ya lumayan. Ingat sampai sekarang. Almarhum sudah. Orangnya tidak usah disebut. Selama ini hampir semua guru berpikir bahwa mereka bisa mengontrol murid dengan kata disiplin. Ya, kontrol. Lalu mengapa? Karena mereka masih berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan dan hukum. Bukan itu Bapak Ibu. Yang kita bicarakan bukan ini, tetapi tadi menguasai diri. Lanjut Pak Kadir. Ini teorinya. Ilusi mengontrol murid. Saya ambil satu saja tentang teori kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkannya. Paham Bapak Ibu? Ya. Bilang ya, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol murid.
muridnya menolak ya tak mau. Jadi kita nggak bisa megang terus, nggak bisa, di luar kontrol akhirnya. Nanti dengan kata-kata seperti ini kita nggak punya kendali, kecuali anak itu memang menyerahkan dirinya untuk ya. Lanjut. Jadi di sini, lalu berikutnya disiplin positif menumbuhkan disiplin yang didorong di dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, tidak boleh beri hadiah Bapak Ibu. Manfaatnya dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian. Ya. Lalu apa yang gunanya kita ngomong 1,5 jam ini hanya di nomor 2. Ada anak yang memiliki integritas. Bapak Ibu paham integritas itu apa? Hari ini kita belajar seharian ini hanya 1, nomor 2 ini Bapak Ibu ya, menumbuhkan integritas pada diri anak seutuhnya. Bisa membantu saya untuk menjelaskan integritas? Ada yang bisa membantu? Ini yang akan kita bentuk sempurna, punya rasa tanggung jawab, punya ini, punya itu, penuh sudah semua yang kita bayangkan, karakternya bagus. Lanjut, nomor 3, dapat mendukung lingkungan yang baik dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu, selain di kelas, kita juga bisa menggunakan ini di dalam keluarga. Tumbuhkanlah motivasi diri di dalam anak, motivasi intrinsik. Lanjut Pak Kadir. Apa saja yang perlu dipahami dalam penerapan disiplin? Yang perlu dipahami, memberikan kesempatan pada anak untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak harus tahu kamu salah, kenapa bisa salah, bagaimana memperbaiki. Lalu melakukan komunikasi yang baik dan menghargai anak. Ini intinya. Jadi kita beri kesempatan untuk tanya jawab, tidak langsung keluar rumah. Lalu yang ketiga, menunjukkan sikap tegas dan konsisten dan sekaligus menunjukkan kasih sayang. Pertanyaannya, anak-anak kita melalui ini macam-macam dan bagaimana kalau kita terapkan seperti tidak bisa, harus diterapkan satunya hukuman Pak, tidak boleh kita ngomong. Apa akibatnya? Gagal ya? Karena kita sudah melakukan tawar menawar. Kita harus tegas. Bagaimana? Ya berlatih, ada masalah ini ikuti tegas, ada masalah jangan ditawarlah istilahnya. Lanjut, bagaimana cara mengatasi anak yang saat melakukan kesalahan? Ini tidak melakukan kekerasan fisik, tidak boleh nempeleng, tidak boleh mencubit, apalagi Bu, menjewer, apalagi wih, itu yang verbal, psikis, kita yang fisik, ya Bu. Misalnya tidak mencubit, tidak menjewer, tapi memaki-maki anak, gimana ya. itu? Itu tadi yang kekerasan yang dilakukan bukan fisik tetapi menstrual, ya, lengket itu Bapak Ibu. Yang menghapus tidak bisa. Lanjut, menerapkan disiplin yang masuk akal. Yang masuk akal, anak terlambat disuruh cuci kamar mandi itu tidak masuk akal. Anak terlambat disuruh naik genteng, betulkan genteng. Kalau anak jatuh gimana? Masuk penjara kita ya. Ya mencubit aja penjara, bekasnya yang hilang kita masuk penjara Bapak. Ini zamannya kita sekarang. Kalau dulu enggak, maka kodrat zamannya IHD yang disesuaikan dengan sekarang. Kalau dulu enggak masalah, saya dicubit, dipukul garis. Tapi sekarang sangat bermasalah. Nomor 3, menerapkan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan. Jadi kalau kesalahannya sederhana ya jangan keras-keras lah hukumannya. Berlari, di lapangan sampai sumakut misalnya. Kasihan ya. Lanjut Pak Kadir, disiplin ya. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu kira-kira sudah sedikit terbuka tentang disiplin? Paham? Paham ya? Tentang disiplin yang ditumbuhkan dari motivasi diri. Lanjut, sekarang kita lanjut tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia itu. Jadi kita diminta untuk menggerakkan motivasi yang ada di dalam diri anak. Lanjut Pak Kadir.
Ya, kalau kita di negara Indonesia, maka bunyinya kebajikan itu yang saat ini kita dengan kurikulum Merdeka adalah tentang profil Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan yang ingin ditanamkan sejak dari kelas 7 sampai kelas 9, fase apa Bapak Ibu? D ya. Jadi kita di fase D, kita akan memakai profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berbinekaan domba, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, saya sudah jadi guru sejak tahun 98. Berapa tahun lalu? 24 tahun. Kira-kira Bapak Ibu punya visi enggak? Saya mau mendidik anak saya yang solehah. Di dalam diri Bapak Ibu setelah masuk tahun ajaran baru, melihat kondisi anak, punya enggak angan-angan saya mau mengajari anak ini? Punya ya? Tanamkan dalam hati, lakukan. Saya punya angan-angan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Sejak pandemi kita tidak boleh bersalaman, maka setiap apel pagi, tiket, saya minta anak-anak tangan, kecuali yang tidak mau ya, kecuali mau sholat duha. Biasanya mereka menolak. Jadi dengan bersalaman kita bisa munculkan akhlak mulia kepada anak. Apa? Ada rasa hormat kepada orang tua. Itu nilai kebajikan yang ditimbulkan dari berakhlak mulia. Kita ada kebiasaan sholat duha. Kita bisa budayakan apa nilai-nilai kebajikan dari sholat duha. Bapak Ibu bisa sebutkan nilai-nilai kebajikan yang tidak kelihatan. Anak harus wajib sholat duha. Sebenarnya apa sih mau kita nilai, kita ajarkan kebajikannya dari sholat itu? Bertakwa. Lanjut, beriman. Lanjut, berserah kepada Allah. Kita tidak tahu, kita ngomongnya sholat duha marah-marah, peraturan ini udah sholat duha dia untuk ini. Tapi sebenarnya ada nilai kebajikan yang mau kita tanamkan. Hari Jumat kerja bakti, ada nilai gotong royong. Jadi gimana anak caranya menjaga sekolah ini dengan bergotong royong, membersihkan sekolah. Lanjut Pak Kadir, kita bicara yang umum, hanya 2 saja, sebenarnya banyak. Nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup, dan keterampilan hidup. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, tadi yang saya sampaikannya, ada rasa hormat, ada tanggung jawab, kebahagiaan, keberanian, kesantunan. Anak-anak itu kalau jalan pada pinggir-pinggir, di kantin Pak Awal bilang, jatuh nak, dia miring-miring di pinggir selokan gitu. Padahal umumnya kayak gitu, masih miring-miring. Berarti anak-anak menunjukkan kesantunan. Tapi saya kasihan, jatuh nanti masuk ke lubang, kakinya tergilir, patah, macam-macam. Tapi itulah anak-anak. Jadi anak-anak bisa menunjukkan kesantunan dengan pleno. Tidak ngomong tapi sudah hidup gitu. Ya terima kasih karena anak-anak sudah bisa menunjukkan seperti itu, tidak hanya di pondok mungkin ya, tapi di SMP Provo juga ada seperti itu. Lanjut Pak Kadir, ini yang saya sampaikan dari kerja bakti. Kita punya nilai kebajikan yang universal umum, ada kebersihan, ada peduli, ada tanggung jawab, ada gotong. Bapak itu bisa menanamkan nilai-nilai ini. Bisa. Apakah dengan hukuman? Tumbuhkan disiplin diri di dalam diri anak sebagai suatu motivasi yang muncul dalam diri. Anak kalau kotor, dia bersih-bersih dengan sendirinya enggak senang melihat kotor. Itu yang ingin kita terapkan. Lanjut Pak Kadir. Ini ya, jadi setiap pagi kita kasih salam, 3S, senyum, ada Bu Haji ya, yang ngajari anak-anak. Ada kesantunan, hormat kepada Bu Haji anak. Tunduk, orang Jepang tunduk full. Tunduk full gimana? Kepala sekolah kepada anak-anak tunduk full. Masih separuh ini sakit ini. Anak-anak yang diajari separuh aja lah. Karena di Indonesia. Jadi ini budaya positif yang ada di sekolah SMP Provo. Tinggal kita mau nanamkan di mana, karena kita tidak tahu nilai kebajikan yang akan kita timbulkan dari aturan-aturan sekolah. Mohon maaf. Di situ ada bunyi dilarang merokok. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Angkat tangan. Kesehatan. Lainnya? Orang perempuan itu tidak kira mau.
Iya, menghormati. Ada unsur hemat. Penghematan. Iya. Berikan beras. Iya, berikan beras saja dan lain. Berikan minyak, irit. Hemat itu tadi ya. Bagus Bapak Ibu, sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan? Sudah paham Bapak Ibu? Paham belum? Paham. Oke, sudah paham. Lanjut Pak Kadir. Sekarang teori motivasi. Kita bicara berlanjut, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Nah, dialog dengan anak tadi ya. Kita siapkan materi berikutnya dengan melihat Pak Kadir. Lanjut Pak Kadir. Next. Ya, kita buka Google Form yang kedua. Silakan Bapak Ibu buka WA-nya. Diklik yang nomor 2. Yang nomor 2 tentang apa Bapak Ibu? Motivasi. Kita sebut motivasi. Ini ya Bu Bapak. Ya, klik. Kita cek motivasi Bapak Ibu. Pak Slamet juga sudah saya kirim. Gak usah malu karena tidak menyebutkan nama. Saya tidak punya nama. Pertanyaan, jawaban Pak Kadir ada 16 jawaban. Kira-kira teman-teman itu pilih yang mana? Minta hadiah Pak. Ada yang minta hadiah Pak Slamet? Kita rajin karena ada motivasi yang kedua. Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Ada. Apa tidak masalah. Tapi hebat, SMP Propo ada 20 orang yang sudah menanggapi. Saya menghargai waktu. Kalau Bapak Ibu terlambat, berarti Bapak Ibu melakukan tindakan korupsi. Mungkin seperti itu Pak ya. Kita bagus di sini ya. Ada yang takut ditegur. Itu ada Pak Selamat. Mohon maaf, motivasinya seperti itu yang ada di dalam diri kita. Ini sudah cukup. Pak Kadir kembali dulu Pak Kadir. Tanda mana? Terima kasih. Ternyata kita 20 orang, sebagian besar dari kita tidak menginginkan hadiah atau takut ditegur ya. Lanjut. Jadi sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu motivasi apakah? Ini sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu jawab. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi takut ditegur. Itu ada 4 orang mungkin. Kemudian mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Rajin sekali, hebat ya. Yang terakhir ternyata menghargai nilai-nilai dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah mempunyai motivasi diri di dalam diri yang bagus, yaitu tepat waktu. Oke. Motivasi nggak ada pertanyaan Bapak Ibu sudah paham motivasi? Motivasi paham angkat tangan. Mungkin ada yang tidak paham. Paham ya? Lanjut sekarang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana tiba-tiba. Jadi ada orang terlambat, kita emosi dari rumah ada kasus dibawa ke anak-anaknya yang teraniaya. Mungkin seperti itu. Jadi tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Langsung kena semprot ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan, pengarahan atau sesudah dan sebelumnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang marah-marah itu pasti kena ke psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Jadi saya sadari dulu tahun pertama saya senang menggunakan psikis karena emosi marah itu ya, terasa itu. Lanjut Pak Kadir. Ini bentuknya. Yang di rumah, yang di sekolah nggak akan saya tampilkan. Yang di rumah itu anak ditaruh di pojok, bapaknya pegang cut, pegang sabuk. Ada anak yang perempuan dibiting-biting gitu ya. Kemudian ada yang diteriak-teriaki. Itu yang kalau kita lihat tetangga sebelah rumah. Ada yang main tangan, nempelin. Ada yang menjewel, sakit ya. Sakit enggak Bapak Ibu? Iya. Saya ada enak rasanya. Kenapa? Karena ini perbuatan orang jahat. Mohon maaf, yang berbuat, maksud saya perbuatan ini tidak boleh dilakukan, apalagi di dalam pengaruh kuasa kegelapan atau setan. Kerja itu saya tanya, wih seneng punya teman, langsung masuk
langsung anaknya meninggal dunia karena dikunci di dalam kamar mandi, ternyata dia menenggelamkan diri. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat udara, sesak napas. Apa yang terjadi? Tanggung jawab kepada yang maha kuasa dunia akhirat itu. Ngeri. Dilarang Bapak Ibu ya. Lanjut yang kedua, hukuman sudah beres. Kita bentuk sekarang konsekuensi. Tadi hukuman langsung ya, sudah ada pertimbangan. Sekarang ada yang sudah ditulis, yang sudah ditawar. Beda dengan hukuman. Sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Bila masuk terlambat, berdiri di depan kelas. Konsekuensi. Bila terlambat, apalagi Bapak bisa sebutkan. Mengerjakan tugas, hukumannya yang harus diselesaikan. Itu Bapak mau jelaskan, kamu belum selesaikan. Apalagi Bapak Ibu, konsekuensi. Sudah paham kayaknya. Ayo apa lagi? Ada yang sudah disepakati. Ya, kalau kelasnya sudah bersih, Bapak nggak mau ngajar. Akhirnya apa? Kelasnya dibersihkan. Sederhana. Lalu murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tidak sepanjang yang tadinya kalau kita hukum. Next, ini bedanya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Jadi konsekuensi mulai menghargai, menghormati aturan. Itu yang bisa disampaikan. Ada hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi lebih ringan yang mana, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Jadi kita lebih baik memberikan konsekuensi, bisa diterima. Lanjut Pak Kak. Ini ada istilah kalau hukuman itu identitas gagal, kalau konsekuensi itu disiplin, identitas sukses. Jadi kalau kita menerapkan konsekuensi sudah baik, apalagi menerapkan restitusi. Jadi sifatnya disiplin yang positif. Lanjut Pak Kadir, kita masuk ke teori hukuman dan konsekuensi. Karena Bapak Ibu sudah paham, saya berikan 6 soal. Sekarang klik nomor 3. Pak Kadir, buka Google. Kita akan lihat hasil Bapak Ibu memahami ini Pak Kadir. Ya. Dari konsekuensi dan hukuman. Hasil 16. Yang nomor 1 50% jawab benar, 50% salah. Yang lari mengelilingi lapangan futsal 2 kali karena terlambat sekolah, ada yang masih salah. Itu hukuman Bapak Ibu. Lanjut. Pak Kadir turun ke bawah. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena dia cepat. Ya. Murid diminta untuk push up, itu adalah hukuman. Masih ada yang belum apa? Lanjut Pak Kadir. Murid diminta tidak memakai sepatu seharian, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, kalau pelajaran olahraga terlambat, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi Bang, Iya, jamnya olahraga, ya terlambat datang, ya sama berolahraga suruh lari. Apa itu hukuman? Tidak. Itu konsekuensi. Dari rata-rata ini, teman-teman dari 21 orang sudah bisa menjawab, memahami hukuman dan Bapak Ibu sudah sedikit paham ya. Jadi hukuman itu mendadak, tapi konsekuensi itu bisa disepakati. Ya, kesepakatan. Lanjut Pak Kadir. Kita sudah paham. Sekarang penghargaan. Penghargaan ini saya ambil sedikit saja. Jadi dikatakan bahwa
mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi memberikan penghargaan itu sebenarnya Bapak Ibu sedang melakukan penghancuran. Tidak boleh. Alasan yang pertama, pengaruh jangka panjang, pendek dan jangka panjang, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi lupa kalau kita sudah melakukan baik, orientasinya adalah mendapatkan penghargaan. Yang tidak efektif, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta mungkin lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian tidak efektif, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang itu melakukan perilaku itu. Orang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Nanti kalau berhenti merokok, saya berikan mobil, tanda tanya. Lanjut, tidak efektif maksudnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kok bisa? Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Ada penelitiannya. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Lalu penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kasihan Bapak Ibu ya, gagal. Lalu memberikan penghargaan dan hukuman adalah satu hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini ada 8 atau lebih, saya sampaikan cuma 4 saja. Jadi penghargaan sebenarnya tidak baik karena tidak efektif. Ada rasa memberikan hukuman, ada mematikan kreativitas menurut penelitian. Lanjut Pak Kadis. Sekarang kembali ke penghargaan. Bapak Ibu kira-kira paham atau tidak? Kalau tidak paham, nanti saya kirim 8 materi tentang keburukan dari penghargaan ini. Kita lanjut ke restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi peran Bapak sekarang diminta untuk apa? Ngasih hukuman? No. Suruh ngasih konsekuensi? Bolehlah. Tapi kita akan menetapkan apa? Hari ini kita akan belajar membudayakan budaya positif dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diperbaiki dari dalam dirinya, tidak pakai hukuman. Restitusi juga adalah proses kolaborasi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya yang telah melakukan kesalahan.
Baik mana Bapak Ibu, hukuman atau restitusi? Masih ditawarkan restitusi. Baik mana konsekuensi dan restitusi? Masih kita bisa kolaborasi sama anak untuk menciptakan dia harus memperbaiki dirinya sendiri. Itu lebih enak gitu ya, lebih apa namanya? Lebih sip. Lanjut Pak Kadir. Ini ciri-cirinya restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar memperbaiki dirinya dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau ada kesalahan, kita bisa perbaiki. Tawaran, kita tidak pakai paksaan atau hukuman. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tumbuhkan motivasi. Kamu berbuat salah. Boleh nggak orang berbuat salah? Boleh. Saya manusia. Seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak ini berbuat salah. Kenapa berbuat salah? Ada kebutuhan dasar. Saya mencuri. Kenapa mencuri harus dibunuh? Ada maling, padahal anaknya, istrinya. Anda tanya itu, ada apa dia mencuri? Kita langsung main game, mati, bakar, ya. Padahal itu loh, kelaparan sudah seminggu tidak makan, dia mencuri untuk makan. Itu kebutuhan dasar. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik yang ditawarkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudah bagus dirinya. Lanjut Pak Kadir. Bapak Ibu mau tanya, sudah paham tentang restitusi? Ya. Silakan Bu Ida, mungkin teman yang lain bisa baru menjawab. Ya. Permasalahan yang saya hadapi ketika menghadapi siswa yang dimana kita sudah bikin kesepakatan bersama siswa itu. Pada saat pelajaran saya, kamu tidak boleh melakukan hal-hal lain selain mendengarkan apa yang saya terangkan. Misalkan seperti itu kesepakatannya. Tapi ternyata anak itu tetap melakukan. Itu contohnya. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak cuma satu kali. Artinya sampai batas mana kita tetap memberikan peluang kepada anak itu untuk mengubah dirinya, sedangkan apa yang dikerjakan oleh dia itu bisa mengubah mood guru, bisa kan? Jadi yang sebenarnya guru itu dari awalnya dia baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja moodnya gitu. Jadi sampai seberapa lama gitu. Misalkan dia terlambat, sudah kita kasih kesepakatan kalau terlambat besok kamu akan begini-begini konsekuensinya, besok telat lagi, masih dikasih lagi seperti itu. Sampai berapa lama kita seperti itu? Bapak Ibu bisa membantu menjawab sampai berapa batasnya? Ya Bu Yuyun. Jadi ketika murid itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat, siswa itu langsung ditunjukkan, coba mana kesepakatan di kalian, pelanggaran kalian nomor berapa itu, seharusnya bagaimana. Jadi kita harus mengemong terus murid itu supaya sadar, kesadaran itu bertumbuh dalam dirinya. Berapa lama, memang berapa lamanya itu tiap murid memang tidak sama. Ada yang langsung menangkap karena memang kemampuan siswa itu berbeda. Jadi kalau misalnya anak itu butuh waktu yang lama untuk memperbaiki kesalahannya, memang butuh tadi motivasi eksternal. Mungkin itu saya tanya. Bu Yuyun menawarkan restitusi yang lain. Memang seperti itu kasusnya yang kita bicarakan. Jawabannya sudah disampaikan di atas tadi, tegas dan konsisten. Bapak Ibu diminta tegas dan konsisten. Kita paham restitusi, tapi anak ini kok bandel terus, ulangi terus, sampai kapan? Apa tidak dihukum aja Pak? Lebih enak dihukum biar anaknya tetap sadar. Tapi kita bicara mundur lagi, kita diminta untuk tegas dan konsisten. Berapa lama? Nanti kita kurang tegasin lagi. Lama, kasih lagi. Terus hukumannya di situ tuh. Mungkin jenuh, akhirnya jenuh, sadar. Nah, itu lamanya berapa tahun? 3 tahun, udah.
Bapak Ibu agar bisa membantu. Ya Pak Didi, silakan. Apakah mungkin begini Pak? Kalau minat tadi oleh bersama oleh pakai gas Konsisten terus. Apakah tidak lebih ditekankan kepada pendekatan pada anak itu? Ya, Misalnya anak restitusi. itu pertama tadi tegas, terus tegas, tapi anak itu tambah vokal. Apakah ada pendekatan lain, mungkin anak itu didekati secara personal, pelan-pelan? Apakah tidak bisa seperti itu Pak? Nanti kita akan bahas restitusi segitiga. Gimana Piu? Iya. Segitiga restitusi. Untuk mengatasi masalah-masalah yang berat, kita masuk ke Pak Didi. Jawabannya ada di akhir materi. Kita akan menggunakan khusus masuk ke ruang BK, Bapak. Kita masukkan ke ruang BK. Di ruang BK akan lebih haluskan lagi. Lebih dari restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi kita sudah tawarkan, kita lanjut lagi lebih masuk lagi. Itu yang ditawarkan Pak Didi. Lanjut. Bisa membantu Bapak Ibu? Ya, kita keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas, lalu kita yakini, lalu menjadi suatu kebiasaan di dalam kelas, lalu menjadi kebiasaan di dalam sekolah, lalu menjadi budaya sekolah. Bisa paham Bapak Ibu? Ada peraturan di dalam kelas, lalu diyakini kebaikannya. Setelah itu menjadi kebiasaan di sekolah itu, lalu menjadi budaya sekolah yang berlanjut. Lanjut Pak Katir. Itu peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah paham, ada peraturan, ada maksud yang tertanam di dalam peraturan itu abstrak. Apa sih? Sama seperti tadi memakai helm, itu apa? Untuk keselamatan. Ini bisa sudah ditangkap sama Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak berkata negatif, dilarang-dilarang tidak ada. Lalu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Lanjut Pak Kadir. Ini yang saya maksudkan tadi. Dari peraturan kelas, naik menjadi keyakinan kelas, naik menjadi lingkungan positif di sekolah kita, dan terakhir menjadi suatu budaya. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan kita ciptakan, peran kita menciptakan suatu budaya positif yang ada di sekolah ini. Berangkat dari mana? Keyakinan. Sederhana apa susah? Bapak Ibu paham? Paham. Keyakinan kelas, kita nanti akan ciptakan budaya. Lanjut Pak Katir. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tanya tadi anak-anak restitusi, kita tanya kenapa dia berbuat seperti itu. Bapak Ibu lanjut ke WA nomor 4. Sudah dijawab. Kembali ke Google Pak Katir. Ke Google. Kita tes ke kebutuhan dasar Pak Katir. Bapak Ibu bisa menjawab kebutuhan dasar. Silakan, kira-kira apa? Saya lapar Bu. Ada kasus di dalam kelas anak mengambil snack. Jadi kita tangkap dari pertanyaan dia menjawab apa. Itulah kebutuhannya. Saya lapar Bu. Jawaban Pak Adir nomor 11 Pak Adir. Jawaban Pak Adir. Jawaban Pak Adir. Teman-teman bisa menjawab enggak? Bisa. Klik. Yang terus Pak Adir di bawah. Ayo teman-teman, dari 1 sampai 21. Nomor 1, saya lapar, bertahan itu. Betul. Lanjut. Saya bosan. Saya dengan snack saya, Bu, saya ingin coba snack yang lain. Apa itu? Lanjut Pak Kadir, cek di bawah Pak Kadir. 13 jawaban benar. Kebebasan. Ya, dia ingin bebas. Semua anak harus kasih snack ke saya, Bu, karena saya hebat. Ya, tempanin ya. Kekuasaan. Penguasaan. Dia punya kebutuhan. Lanjut Pak Kadir. Saya ingin diperhatikan Ibu. Saya ingin diperhatikan. Ingin masuk BK Pak? Kasih sayang. Ya. Ada alasan seperti itu. Lanjut. Pak Kadir terakhir Pak Kadir. Jawabannya
Saya senang jadi temanku, saya ingin lihat wajahnya lucu dan marah. Ada ini? Iya, senang-senang dia. Lulus sudah Bapak Ibu ya. Jadi ada yang masih salah tapi itu satu orang biasanya. Lebih banyak yang menjawab benar. Terima kasih. Bapak Ibu sudah tahu kebutuhan dasar, betul? Sudah. Lanjut Pak Kadir, kita next ke PowerPoint. Tinggal sedikit. Ya. Lanjut, next. Lanjut Pak Kadir. Terus ke posisi kontrol. Ini Bapak Ibu ada 5 penghukum: membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan dari kita hanya nomor 4 dan 5. Yang diharapkan hanya nomor 5. Kalau tidak bisa 5, kontrol ya. nomor 4. Pemantau. Dicatat anak ini ya, sudah tidak masuk, sudah melanggar ya. Itu dicatat, dipantau terus. Yang manajer, ya harus bisa. Kamu kenapa berbuat salah? Ini Pak, gimana caranya menyelesaikan? Seperti ini Pak, bisa berbuat lagi tidak? Enggak, itu manajer dikelola. Tapi kalau dihukum, penghukum ya langsung masuk kamar mandi, bersihkan. Membuat rasa bersalah, kok diulang lagi Tona? Kamu enggak capek toh? Gitu ya. Sebagai teman, Bapak capek nak, kamu masalah terus hadapin. Ya sudah, bersihkan gelas. Bapak mau ngadap ke BK. Dia sederajat dengan kita sebagai teman. Lanjut Pak Kadir. Di Google Form yang terakhir, Bapak Ibu, di situ mungkin ada 6. Silakan memilih Google Form yang terakhir. Setelah ini tentang kontrol, posisi kontrol. Kenapa anak terlambat lagi? Katanya bisa cepat bangun. Sana masuk biar ibu lapor. Ini teman ini nak. Teman Bapak Ibu. Ini posisi sebagai teman. Ya. Adi terlambat lagi. Sudah 15 ini sudah tahu konsekuensinya. Ini penghukum atau apa ya? Adi terlambat lagi. Sudah 15 menit. Sudah tahu konsekuensinya? Aduh nak, ibu sebagai wali kelas sudah capek. Nasihati kamu. Kamu merasa bersalah. Lanjut Pak Kantin. Sudah 15, kategori salahnya cuma 1-2. Bapak Ibu sudah lumayan. Sudah memahami Bapak Ibu ya, posisi kontrolnya di mana. Yang diharapkan Bapak Ibu menggunakan restitusi itu sebagai manajer. Jangan sekali-sekali menghukum, melepelek, itu penghukum. Membuat rasa bersalah juga tidak boleh, tapi kita wajib masuk ke pemantau dan manajer. Lanjut Pak Kadir, powernya poin. Terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Ya. Kalau identitas gagal itu kita membuat posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah. Yang sukses itu mulai jadi teman dan pemantau. Yang kontrol diri yang diharapkan dari kita ngomong ini seharian tentang restitusi, kita berposisi sebagai manajer. Boleh pemantau, teman dan boleh. Lanjut terakhir yang ditanyakan oleh Bida, kita masukkan ke Bida. Di situ ada memvalidasi, ini ya, menstabilkan identitas dari bawah dulu. Setiap orang pasti berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu lanjut ke atas, kamu tentu punya alasan. Ditanya alasannya kenapa. Lanjut ke bawah, menanyakan keyakinannya apa, diperbaiki dari situ dan berasal dari anak sendiri untuk bisa memperbaiki. Jadi segitiga restitusi ini, bila masalah rumit, seorang manajer menggunakan segitiga restitusi. Kita menyerah, kita serahkan kepada ahlinya Bapak psikolog, kita masukkan ke sana. Kalau kita mau, kita tegas dan konsekuen. Bapak Ibu sudah cukup paham? Terima kasih. Karena selanjutnya ada forum tanya jawab, waktunya 1 menit. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Karena tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berdoa. Kita serahkan acara ini, kita kembalikan ke Pak Kadir untuk ditutup dengan doa. Sebelum acara kita ini berakhir,
marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke akhir Ustaz. Yang pertama adalah berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sebenarnya yang tidak beres bukan pendidikannya. Ya pendidikan ya pendidikan gitu. Sama seperti judul film, judul sinetron, ada apa dengan kita? Ya tidak ada apa dengan kita. Ada apa dengan pendidikan? Kebetulan saya punya buku. Ya tidak ada apa-apa dengan pendidikannya. Ada apa-apa itu hanyalah pelaku pendidikannya. Seperti kita guru ini kan pelaku pendidikan. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan pelakunya. Mereka banyak yang jadi korban karena persoalan pendidikan. Ada yang bego, ada yang apa dan sebagainya. Hanya persoalan pendidikan. Berarti sebenarnya tidak ada apa-apa dengan pendidikan ya, yang ada apa-apa hanyalah dengan pelaku pendidikannya. Kemudian yang kedua, penghargaan Bapak Ibu ya. Penghargaan itu memang tidak boleh. Makanya nilai ranking kan tidak ada ya, Nah, sudah tidak ada. Jadi karena ada yang ada yang jadi pecundang, delusa. Saya waktu di Belengan mau dikasih sebagai guru terbaik 2 orang, saya dan Pak Junaid. Saya tidak mau, saya tolak. Saya datangi Pak Suki itu kebetulan iparnya Bu I. Saya menolak, tidak mau. Saya tolak mentah-mentah. Karena apa? Saya diberi penghargaan, tapi mereka yang adalah sebagai pecundang. Saya tidak mau. Di sini juga saya tidak mau. Dulu di sini ada yang beri penghargaan kita ya. Terbaik hari apa, jadi guru terbaik dulu apa, kemudian temannya melihat ada dah. Nah, sekarang ada karena mereka bukan karena yang terbaik itu bukan orang itu, yang terbaik adalah Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa Maradona adalah pemain terbaik tanpa didukung oleh pemain-pemain yang lain. Oke, ya. Kemudian terima kasih kehadiran Bu gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Bu Ida, kasus yang Bu Ida tadi itu memang mengubah murid itu sulit karena itu jadi kebiasaan. Makanya Bapak Ibu terutama ya semuanya semua kelas diadakan yang namanya kondisi awal. Kondisi awal itu adalah kondisi di mana kita tuh baru ketemu dengan seseorang, dicatat kondisi sosial lingkungannya dan sebagainya, karena apa? Mereka itu kan berpengaruh. Dan itu memang sulit diubah. Tapi Bapak Ibu berhak mengubah hanya dengan cara faktor-faktor yang diberikan oleh Bapak Ibu ya. Jadi sulit sebenarnya diubah. Makanya kita itu sebagai harus sabar. Siapa jadi guru kan begitu ya. Jadi mari kita harus sabar jadi guru. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus tahu posisi yang itu namanya posisi kontrol. Jelas tahu kapan memposisikan sebagai teman, kapan memposisikan sebagai manajer, pemantau, dan apa itu. Jadi harus paham gitu ya. Ya itu. Kemudian ya sudah itu saja, apa saja dari saya. Saya akhiri, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.